Maka untuk itu wa innama wajhul qalbi huwallazi tatawajjuhu bihi ila fatiris samawati wal ard fanzur ila. Maksudnya adalah sungguhnya wajah hati kita ialah wajah yang dihadapkan kepada fatiris samawati wal ard. Jadi hati hadir saat itu yakni dengan maksud menghadap kepada pencipta langit dan bumi. Jadi nanado di hati awak saat menghadapkan wajah bukan mado lafaz Allah tadi, tapi hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kajian subuh ini kita mencoba untuk mengambil faidah bayan tafsil ma yanbaghi ayahdira fi qalbi inda kulli ruknin wa syartin min a'malis salati, yakni bahagian-bahagian yang di dalamnya kita mengambil. Apa yang kita ambil? Menghadirkan hati dalam setiap rukun dan syarat dari amal salat. Ringkasnya adalah menghadirkan hati di dalam amal salat. Itu judul kajian awak subuh ini bapak-bapak, ibu-ibu. Karena persoalan hati itu persoalan yang sering ditanya orang dan dihubungkan dengan satu sunat di dalam salat, yakni khusyuk. Khusyuk itu di dalam pendapat Syekh Mahmud Yunus pada kitab fikih beliau menyebut ayahdura syakhsu fi qalbi ma yaqra'uhu bilisanihi, bahwa menghadirkan hati hati di dalam ibadah salat dengan maksud ayat durasaksu fi qalbihi, hadir di hati seseorang makna ma yaqra'uhu bilisanihi, apa yang dibaca oleh lidahnya. Nah, itu hubungnya bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang dirahmati Allah. Apakah khusyuk itu berdiri sendiri atau khusyuk itu terkait dengan amal-amal lain? Nah, mudah-mudahan di dalam penjelasan kita nanti beberapa poin mulai dari alinea pertama, penjelasan dari memperoleh seseorang hadirnya hati dalam ibadah. Ibu bapak, qal atau hati memang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalb. Sungguh di jasad itu ada segumpal daging. Penjelasan Imam Bukhari, qit'atun minal lahm, sepotong. Apabila dia baik, maka baiklah seluruh jasad itu. Apabila tidak, maka rusak pula lah seluruh jasad. Dengan kaidah tanbih, ala, ingatlah, perhatikanlah, berhati-hatilah, wahyal qalbu, yakninya hati. Sedangkan pada kajian subuh ini kita diminta untuk manfaat fi huduril qalbi, manfaat menghadirkan hati. Nah, dari muloma kita menghadirkan hati.
Dikatakan oleh ulama, i'lam annal mu'min, ketahuilah sesungguhnya bahwa orang mukmin itu ia tidak mungkin tidak, berarti pasti ya, bahwa ia mengagungkan Allah. Mengagungkan itu karena rasa khawatir, takut, dan merasa harap dengannya. Dari mana kita hadirkan? Yang pertama, idza sami'tun nida al-muadzin fa'ahdur fi qalbik huwa lin nida'i yaumil qiyamah. Yang pertama adalah apabila azan didengar, dikumandangkan, maka hadirkanlah hati di saat azan dikumandangkan itu bahwa ia adalah lin nida'i. Seruan itu adalah untuk kita. Kita cok, kalau azan diabaikan, azan dibiarkan, maka jika kita sholat, bukan hanya saat kita berdiri tegak betul sholat itu saja, tapi hadirkanlah hati semenjak dari seruan. Karena azan maknanya uzun, talingo. Jadi muazzin memperdengarkan, melafazkan lafaz azan yang diperdengarkan untuk telinga. Maka saat kita mendengar azan, jawablah. Saat selesai berdoa, berdoalah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah, kami sambung itu. Doa azan. Bila orang melafazkan azan yang dikumandangkan itu, terus kita mendengar lafaz tersebut, berdoa kita, karena doanya untuk menyeru kita, hadirkan hati. Syafaatnya, halal lahu syafaati yaumal qiyamah, halal baginya syafaatku, kata Nabi, pada hari kiamat. Sedang nonton TV, berhenti sejenak, azan dikumandangkan. Sedang sibuk, berhenti sejenak, azan sedang dikumandangkan. Sedang jalan kapan perlu, menepi sejenak, azan sedang dikumandangkan. Ali sampai terketu apa-apa ibu. Wah itu. Ya, azan lah masuk waktu salat. Ada mau salat, ali kau salat sedang. Ada jamaah salat kau. Kapan seruannya itu? Saat kau lin nida. Seruan itu adalah untukmu. Ya, maka untuk itu makna pertama, bila mendengar kamu akan seruan muazzin, hadirkan di hatimu bahwa seruan itu untukmu. Nah itu, kalau kecik Buya Paman Firdaus, itu cara memaknainya. Yang kedua, wa ammal istiqbala. Yang kedua, setelah kita mendengarkan lafaz azan menuju ke tempat solat, kedua kita menghadap kiblat. Kenapa kita menghadap kiblat? Karena ia secara zahir adalah sebaik-baik arah dari wajah kita. Kenapa? Karena sebaik-baik wajah dari seluruh arah, yakni arah ke Baitullah. Tidak ada masjid yang membelakangi kiblat. Berarti inilah menghadirkan hati, maksudnya adalah kemuliaan segala urusan itu kembalikanlah min sairil umur ila amrillahi. Seluruh urusan kita itu serahkanlah kepada Allah. Jadi hakikat menghadap kiblat kau tidak hakikat maduk saja, tapi maksudnya hadapkanlah ke Baitullah. Artinya Baitullah itu ia merupakan arah kebaikan bagi seluruh urusan kita. Contoh,
Pagi bau sawah, sebelum pagi solat subuh ada kiblat dulu. Beko zuhur istirahat, isoma solat makan ada kiblat dulu. Asar istirahat ada kiblat dulu baru pulang. Maghrib tiba di rumah ada kiblat dulu. Isya di rumah ada kiblat dulu baru lalu. Maka seluruh urusan hadirkanlah hatimu ternyata telah terukur secara baik. Itu mana menghadap kiblat. Bapak Ibu, yang kedua. Sedangkan yang ketiga adalah wa ammal i'tidalu qa'iman. I'tidal. I'tidal itu bangkit dari ruku, bahwasanya seseorang di hatinya terletak persoalan. Apa persoalan? Yadullah fauqa aydihim. Ya. Tangan Allah di atas tangan mereka. Dipakaikan di situ dua sunat. Di dalam fikih ditulis oleh Mahmud Yunus, dua sunat itu adalah qaulu sami'allahu liman hamidah. Yang kedua, Rabbana lakal hamdu. Jadi Bapak Ibu, pemahaman kita tidak menyalahkan yang lain. Tapi sebetulnya dua nilai sunat situ. Yakni membaca lafaz sami'allahu liman hamidah, mendengar Allah bagi yang memujinya. Terus Rabbana lakal hamdu. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Itu Pak. Nah, sedangkan sunat yang kedua dinamakan sunnatul hayat, yang biasa. Sunat biasa. Orang tidak mangkek tangan kau dalam solat ampe. Satu waktu takbir, Allahu Akbar. Yang kedua mau ruku, Allahu Akbar. Yang ketiga waktu bangkit dari ruku, Sami Allahu liman hamidah. Nah, itu kejiwaan. Menghadirkan hati karena antaranya adalah kelaziman bahwa kita tunduk dan patuh. Itu Pak. Ya, tunduk dan patuh. Allah mendengar akan kepatuhan dan ketundukan kita. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Dua detik. Karenanya sunat hayat tidak batal kalau tidak dibaca, tetapi kurang biasa. Orang kalau nak mangkit tangan kurang biasa. Mangkit tangan yang kecil kan sesudah tasawuf awal tadi ampe. Takbir, ruku, bangkit dari ruku, i'tidal, dan sesudah tasawuf awal. Ibu bapak jamaah subuh yang dirahmati Allah. Wa'lam fil hali annaka qa'iman baina yadayillah azza wa jalla. Ya. Ketahuilah dalam keadaan sesungguhnya engkau tu berdiri antara tangan Allah azza wa jalla. Berdirinya kita itu adalah antara tangan Allah. Kekuasaan Allah, bukan Allah punya tangan. Tapi tangan dengan maksud adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu mungko diangkat tangan. Itu penjelasan untuk amal i'tidal qa'iman. Saat kita i'tidal, angkat tangan, hadirkan hati bahwa kita ada di antara kekuasaan dari tangan Allah itu. Labara Bapak Ibu. 3. 1. Adzan. 2. Kiblat. Yang ketiga i'tidal. Nan kampe an-niyatu. Wa amman niyat. Niat itu ala ijabatillahi azza wa jalla fi imtisali amali. Bahwa niat itu intinya adalah kita bermohon kepada Allah Ta'ala karena amal ibadah solat kita itu adalah perintahnya, melaksanakan perintahnya. Wa itmamiha, kesempurnaannya adalah raja'u lisawabihi. Salawat tadi itu Bu, tujuannya harap kita untuk memperoleh pahalanya.
Apa tu pahala? Masih ingat beberapa tahun lalu, pahala itu ma yastahaqqu bihi rahmah wal maghfiratu minallah wasyafa'atu minar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Harap kita dari solat yang dilakukan tu pahala darinya, yakni rahmatnya. Itu muka doa Ustaz buat tadi, luar biasa benar ambo. Ya. Min ibadika sholihin. Kalau lah salih tu ndak ada lagi. Ya, termasuk jalan orang-orang yang lurus, orang-orang soleh, para ulama, para aulia, digambarkan semua. Ya, harap kita mendapat pahala, itu rahmat. Terus wa khaufan min iqabihi, khawatir takut kita dari iqabnya. Kalau lah meninggal, dia tidak terbayangkan oleh Bapak Ibu. Ya, kalau fikir solat tak mungkin kita disolatkan. Maka untuk itu kita khawatir takut iqabnya, wa talaban li qarabatihi, dan memohon kita untuk dekat dengannya. Ma buktinya wa dekat dengan Allah, yakni saat kita membaca lillahi ta'ala. Bang kau dibaca lillahi ta'ala. Sholli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi. Lillahi ta'ala itu tujuannya di dalam niat untuk taqarruban ilallah. Takarubnya kita kepada Allah, dekat dengan Allah. Setelah niat kita takbir. Kalau itu, maka takbir sebaiknya adalah muqtaranin, seiring dia. Ya, niat muqtaranin bit takbiratil ihram. Kalau sudah berniat, sekurunlah ada ya dengan takbir. Sezaman semasa. Faidah takbir kalau untuk menghadirkan hati, itu. Yakni faidah nutqi bihi lisanuka, tetap di dalam hatimu bahwasanya engkau, ya, alla yukadzibuhu kalbuka. Takbir wa membesarkan Allah, artinya kita memperoleh bahwa kita tidak berdusta di hati. Takbir kan biasanya Pak, Allahu Akbar. Tapi jangan caya saja. Kau dapat mantap Allahu Akbar. Apa faedahnya? Faedahnya adalah Allah Maha Besar, bahwasanya waktu itu yang kita peroleh tidak berdusta hatimu. Jadi hati wak tidak berbohong, tidak berdusta. Fa in kana fi qalbika, maka sungguh adalah pada hatimu itu sesuatu huwa akbaru minallahi subhanahu wa ta'ala. Di kalau saat mangkik kedua tangan, lafaznya Allahu Akbar, saat itu sesungguhnya adalah di hatimu besarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala itu dengan maksud, ya, tidak ada kedustaan di hati. Jadi saat kita membaca takbir itu, sungguhnya adalah kita, ya, tidak berdusta di hati kita, bahwasanya kita membesarkan Allah. Jadi yang dihantam, yang dihancurkan oleh takbir itu adalah dusta. Jadi tidak sembarang, bukan hanya rukun saja, atau rukun niat muktaran. Rukun itu dalam aspek niat, ya, niat sekurun dengan takbir. Sezamanlah dia. Kalau tadi niat dari rumah untuk salat itu tabiat baru. Niat salat di siko itu syariat. Sekurun dia Allah. Selesai niat Allahu Akbar. Yang terkandung membesarkan Allah dan tidak ada dusta di dalam hati kita tentang kebesaran dan kesucian Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, di dalam kajian hadirkanlah hati, karena
menghadirkan hati adalah tujuannya untuk memperoleh pahala, memperoleh istighfar, ampunan, wa husnudzon. Husnudzon. Husnudzon itu artinya berprasangka baik. Terus bikaramihi subhanahu. Ya, memuliakan Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap ampunannya. Itu maksudnya. Jadi saat takbir itu hendaknya takbir saja isinya, tetapi menghapuskan, menghancurkan dusta, mengharapkan ampunan, mendapatkan pahala, berprasangka baik kita, memuliakannya serta mohon maafnya. Itu Pak. Tiba-tiba memanamu. Sabalai kepala. Nah, sabalai kepala itu namanya Pak. Kau sepuluh. Enak. Siap kepala. Apabila ada sabalai kepala kau. Kau ikut tak? Alif pernah ikut Pak. Tapi kalau tak pernah beribadah, tak pernah solat Pak, sabalai kepala, sabalai kau tak isyarat Pak. Sabalai je kepala. Maksudnya Allahu Akbar. Harapannya maaf. Nang kanam wa amma du'aul iftitah. Adapun doa iftitah awalu kalimatu qauli. Awal kalimatnya wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Maksud dari menghadapkan wajah tadi adalah laisal muradu bil wajhi zahir. Menghadapkan wajah. Ya, wajah tu aku hadapkan wajahku, kan begitu jawab Bapak Ibu. Bukan maksud wajah dari zahirnya Allah, bukan wajah zahir. Maka sesungguhnya wajah itu adalah wajah tuhu ila jihatil kiblat. Wajah itu ke arah kiblat. Wajah ke arah kiblat tu tidak boleh belakang kiblat. Wallah subhanahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha suci dia dengan wajahnya itu. Jadi bahasa awak tadi dekat dengan Allah, kini kita menghadapkan wajah, maka makna terkandung situ adalah wajah hatta takbala biwajhi badanika alaih. Ya, kita menghadapkan wajah itu wajah badan kita Pak. Jadi menghadap kiblat wajah badan, mulai dari tangan dibuka telapak, laki-laki siku, perempuan siku, begitu. Allah wajah badan. Maka untuk itu wa innama wajhul qalbi huwa alladhi tatawajjuhu bihi ila fatiris samawati wal ard fanzur ila. Maksudnya adalah sungguhnya wajah hati kita ialah wajah yang dihadapkan kepada fatiris samawati wal ard. Jadi hati hadir saat itu yakni dengan maksud menghadap kepada pencipta langit dan bumi. Jadi nanado di hati awak saat menghadapkan wajah bukan mado lafaz Allah tadi, tapi hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kajiwa Bapak-bapak Ibu-ibu di jamaah subuh pada kesempatan ini. Kenapa? Karena makna menghadirkan hati baru di menghadapkan wajah. Alun Fatihah lain. Nanti kalau bahasa buangnya lanjut Fatihah. Alhamdulillah itu maksudnya sampai selesai solat.